Saat ini 17 tahun ya, masih 17 tahun dan usia kehamilannya sudah 3 bulan. Oke, langsung saja kita mulai bincang-bincangnya dan kami berterima kasih ada Ibu Rektor di sini yang mungkin Rektor dari Universitas Imelda Medan akan memberikan. Kita sedang melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan di Desa Galang ya, Desa Puku, Kecamatan Galang. Dan kebetulan di sini kita sedang bersama salah seorang masyarakat ya, teman kita, Adik Lisa. Ya, jadi kita berterima kasih ya kepada Lisa untuk bersedia untuk ikut memberikan partisipasi dan bersedia juga menerima penyuluhan kesehatan kita. Nah, tetapi di sini kita menemukan satu masalah kesehatan yang masih banyak sekali terjadi di Indonesia, yaitu adalah kehamilan di usia muda, yaitu kurang dari 20 tahun. Kebetulan Adik Lisa ini adalah umurnya saat ini 17 tahun ya, masih 17 tahun dan usia kehamilannya sudah 3 bulan. Oke, langsung saja kita mulai bincang-bincangnya dan kami berterima kasih ada Ibu Rektor di sini yang mungkin Rektor dari Universitas Imelda Medan akan memberikan masukan dan bimbingan informasi kesehatan kepada salah satu masyarakat yaitu Adik Lisa tadi. Silakan Bu. Oke, selamat siang Adik Lisa. jangan stres ya, santai aja ya. Jadi kenalin, saya Ibu Imelda, saya sebagai penanggung jawab di Universitas Imelda Medan. Jadi kalau di universitas itu ada yang namanya rektor, jadi itu pimpinan dari universitas. Nah, jadi Ibu Imelda ini sekarang tanggung jawabnya sebagai pimpinan. Nah, kebetulan kan kami seperti yang Adelisa tahu bahwa kita sekarang sedang melakukan praktek belajar lapangan ya, termasuk dari program studi D3 Kebidanan. Nah, salah satu kajian di program studi D3 Kebidanan itu adalah kehamilan dengan resiko tinggi. Nah, masalah resiko tinggi ini sekarang ini ada juga di masalah kehamilan usia dini ya. Kehamilan usia dini itu artinya kehamilan sebelum usia 20 tahun. Karena usia kehamilan yang baik itu adalah 20 sampai dengan 35 tahun untuk saat ini ya. Tetapi kalau bisa memang 21, 22, 23 itu kita baru kehamilan. Nah, sekarang kan kita jumpai masalah ini di Lisa. Bahwasanya Lisa hamil di usia 17 tahun ya. Nah, mungkin itu akan menjadi persoalan lah ke depannya. Kenapa? Karena kan satu tubuh dan fisik Lisa itu kan masih belum cukup dewasa. Karena remaja itu belum kematangan daripada kandungannya itu belum sematang kalau usia 20 tahun. Jadi dewasa muda itu barulah kematangan daripada kandungan itu cukup. Terutama itu daerah yang akan keluar anaknya itu namanya serviks ya. Serviks itu leher rahim. Nah, nanti kan anak keluar itu melalui leher rahim itu. Nah, di situ kalau misalnya ada belum matang atau apa, bisa terjadi trauma. Trauma itu bisa menimbulkan banyak masalah, salah satunya kanker misalnya seperti itu ya, trauma yang pada daerah serviks yang masih muda ya. Nah, ini kami mau memberikan saran kepada Dek Lisa supaya nanti setelah nanti melahirkan ini melakukan yang namanya pap smear setahun sekali ya. Nanti Ibu bisa di puskesmas. Saat ini puskesmas sudah ada program pap smear untuk paling tidak IVA namanya itu ya. Selain pap smear ada IVA. Itu nanti kita bisa melakukan follow up ya, apakah ada masalah di leher rahim itu. Kemudian yang kedua masalah menjaga bayi yang akan dilahirkan ya. Jadi nanti mudah-mudahan Dek Lisa tinggalnya sekarang masih sama keluarga atau udah tinggal sendiri? Oh, sama suami sekarang. Nah, jadi Adik Lisa harus banyak belajar. Kan sekarang gampang nih belajar untuk merawat bayi ya. Bisa dari ibu bidan yang ada di puskesmas. Mungkin nanti kami juga dari mahasiswa ya dibantu bagaimana memandikan, menyusui ya, bagaimana merangsang air susu biar banyak ya kan, makanannya yang harus dimakan. Karena Dek Lisa sendiri kan sedang dalam masa pertumbuhan sebenarnya ya kan. Nah, ditambah lagi harus memberikan air susu kepada bayinya ya kan. Berarti makanannya benar-benar harus bergizi, bukan banyaknya ya, tapi gizinya, terutama sayur-sayuran ya kan, karena sayur-sayuran itu banyak mengandung vitamin. Tahu, telur itu juga sangat baik ya, banyak mengandung protein ya.
Nah itulah kuah-kuah sayur ya Dek ya. Nah kalau misalnya nanti ada masalah, bisa nanti diteruskan ya bagaimana cara mengatur nutrisinya ya. Kemudian kalau bayinya itu dirawat dengan baik kan tentu tidak sakit ya. Nah tapi kan kadang-kadang bayi itu bisa sakit. Sakit kenapa? Demam, batuk, pilek ya kan. Jadi merawat bayi itu kita harus bagaimana? Misalnya dari segi kebersihan tangan ibu, ketika akan memegang bayi itu harus cuci tangan dulu ya kan. Kemudian memakai masker seperti ini supaya tidak menularkan banyak kuman ya, apalagi saat ini. Jadi pada waktu bayi itu mau kita sentuh ya tetap harus bersih lah. Pakaian juga jangan sampai berdebu-debu kita mendekat bayi ya, banyak kotoran di badan baju kita peluk bayinya. Jadi bayi itu juga terkena debu-debunya. Jadi harus bersih ya. Nah, nanti diteruskan lagi lah untuk bagaimana cara-caranya. Kira-kira Lisa ada persoalan nggak sampai dengan kehamilan yang saat ini? Belum ada persoalan. Nggak takut gitu? Takut ya. Nanti mungkin ibu mahasiswa dan ibu dosennya bisa menjelaskan gimana sih proses melahirkan itu, ya kan? Apa betul-betul menakutkan nggak proses melahirkannya gitu? Sakit atau gimana ya? Nanti ada gambar-gambar ya, bagaimana cara supaya kita bisa melahirkan dengan lebih nyaman, ya kan? Mengedannya seperti apa, kemudian kita bisa mengikuti senam hamil dan seterusnya ya. Nah, jadi nggak usah takut, yang penting bagaimana supaya kehamilan itu lancar. Dan ibu nasihatkan juga kalau sudah melahirkan nanti menggunakan KB ya, supaya menjarakkan kehamilan. Jadi kalau banyak kali nanti yang mau diurus kan. Nah, sementara Lisa sendiri kan masih muda ya, jadi tentu harus dibatasi sesuai dengan kemampuannya ya. Dan disarankan juga Lisa tetap sekolah nanti. Kalau nggak mau sekolah, bisa belajar kostum, bisa belajar masak, keterampilan-keterampilan putri yang lain ya kan. Jadi nanti bisa mandiri, tidak tergantung kepada orang lain ya untuk sumber penghasilan ataupun kehidupan ya. Ada yang mau ditanyain? Sama Bu Rektor loh, ada kesempatan. Iya, atau ada yang mau ditanyain gitu, mau masuk Universitas Imelda, kalau udah tamat SMA bisa. Kalau udah melahirkan Bu, nggak apa-apa, salah ada yang jaga anaknya, ya kan? Orang tua mendukung. Apa ada masalah dengan orang tua? Kan sekarang udah nggak tinggal sama orang tua lagi. Orang tua ada marah gitu ataupun masih ini? Sampai mau pindah rumah nggak dikasih, pindah rumah sendiri. Oh, jadi nyewa atau rumah sendiri nih? Nyewa ya. Suami kerja apa Dek? Karyawan di Metro. Oh ya, yang penting bagaimana kita supaya harmonis ya, jangan nanti kecapean terus marah-marahan ya. Jadi dari sekarang harus diberikan pengertian pada suaminya juga ya. Oke, mungkin itu ya. Nah, baik, silakan Ibu. Oke, terima kasih kepada Ibu Rektor yang sudah memberikan masukan. Ya, mungkin di sini juga ya sebagai mahasiswa ya Asna silakan memberikan informasi yang baik yang berguna mungkin untuk kesehatan Lisa nantinya. Silakan Asna. Sebelumnya Kak Lisa, Asna mau tanya nih, apa sih latar belakang yang menyebabkan kakak itu menikah di usia muda? Sedih gak Kak? Kira-kira dari latar belakang. kenapa gitu? Ya karena udah inilah. Karena ada cinta. Cinta. Bukan paksaan pastinya. Enggak. Bukan paksaan, berarti ya sudah waktunya gitu. Ayo. Jadi Kak Lisa, kehamilan di usia dini itu memiliki risiko yang tinggi Kak. Terutama pada saat masa kehamilan, persalinan, nifasnya. Kalau pada masa kehamilan tuh kadang-kadang ibu yang hamil di usia muda itu Kak, hormonnya tuh nggak stabil Kak, mudah marah-marah, emosi. Terus kalau pada persalinan juga mungkin terjadinya persalinan macet juga karena panggulnya sempit gitu Kak. Karena organ reproduksinya belum matang secara sempurna. Terus kalau pada masa nifas nih Kak, nanti kemungkinan terjadinya sindrom postpartum baby blues. Ini merupakan suatu kondisi di mana nanti kakak tuh merasa kakak itu kayak sedih, murung gitu, menyendiri gitu.
Gitu Kak. Sekian dulu ya Kak informasi dari saya. Saya lanjutkan kepada Ibu Elin. Sukses ya. Tapi nggak usah takut ya. Maksudnya itu kita sampaikan supaya nanti bisa tahu antisipasi. Jadi kontrol ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Dan kalau misalnya nanti baby blues itu dialami, bisa juga sudah paham gitu, nggak terkejut lagi badannya. Oh ternyata ini yang diterangkan kemarin. Tapi tetap bisa merawat bayinya dengan baik gitu ya. Oke, mungkin sekian saja. Mudah-mudahan dari pengalaman Lisa dan informasi kesehatan yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Salam sehat. Salam sehat. Oke.